Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu cinta kamu setengah mati dan enggan melepaskan kamu pergi. Teman-teman, di topik readingan hari ini, kita akan cuba mengupas siapakah orang ini yang sudah terlanjur mencintai kamu setengah mati dan mengapakah walau apapun yang sedang terjadi, dia tetap enggan melepaskan dirimu. Perlu saya terapkan bahawa jurnal reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulai ya. Kita cuba cek energi seseorang ini. Siapakah dia? Seseorang yang mencintai kamu setengah mati. Siapakah orang ini yang begitu mencintai kamu? Siapakah dia? Seseorang yang mencintai kamu setengah mati. Siapakah orang ini yang begitu mencintai dirimu? Okey, energi pertama, Seven of Pentacles. Saya menangkap energi seseorang yang tidak pasti. Seseorang yang tidak yakin ya. Seperti dia mempertikaikan keyakinan dirinya terhadap hubungan ini. Energi yang sering menanti, energi yang sedang menunggu. Seolah-olah ketika ingin memulakan sebuah langkah, dia seperti kurang yakin ataupun kurang percaya diri akan dirinya sendiri. Nah, orang ini penuh dengan perencanaan teman-teman. Tetapi dia seperti tidak belum menjalankan perencanaan itu. Masih lagi merenung, masih lagi memikir, seolah-olah bertindak dengan penuh sikap yang berhati-hati. Siapakah dia ini? Seseorang yang begitu mencintaimu. Wow, teman-teman. Speaking of berhati-hati dia seorang yang bukan saja berhati-hati Orang ini dalam diam sering menghantar signal, sering terkoneksi energi dengan kamu. Seperti mungkin menggunakan sedikit ilmu kebatinan ataupun telepati. Dia seperti sering menghantar signal mengingatkan kamu kepada dirinya ketika mungkin kamu mulai leka, terlalu sibuk dengan kerja seharian kamu ataupun kehidupan seharian kamu. Dia akan mulai seperti bertelepati dengan kamu. Orang yang sentiasa akan menghantar energi, memikirkan kamu terus agar kamu akan mengingati dirinya. Orang ini teman-teman saya menangkap seseorang yang sama ada sepantaran ataupun umurnya sedikit lebih tua dari kamu atau lebih tua dan dia seorang yang matang dari segi emosi. Orangnya pintar, orangnya orang yang memikir, dan saya menangkap orang yang berilmu pengetahuan. Bukan itu saja teman-teman dia juga seorang yang mengandalkan intuisinya. Ketika ada perubahan ataupun sesuatu yang sedang berjalan di koneksi hubungan kalian, walaupun tanpa kalian berkomunikasi, dia dapat menangkapnya. Dan ketika dia merasakan kamu sudah lama tidak mengabari, dia akan mulai menghantar signal agar kamu akan mengingatkan dirinya lagi. Beberapa di antara dia ini kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan Seven of Pentacles, yang berarti ini bukan saja energi yang cukup sabar menanti, tetapi seseorang yang mencintai kamu secara diam. Dia tidak pernah mengungkapkannya yang dia benar-benar mencintai kamu, ingin memiliki kamu, tetapi dipendamkan sahaja dengan penuh kesabaran. Orang ini mempunyai sisi kemisteriusannya Kita akan lihat lagi siapakah dia yang begitu mencintai kamu. Di sini ada Page of Wands. Beberapa di antara dia yang lain dari segi umur, orang ini sama ada lebih tua, sepantaran atau jauh lebih muda daripada usia kamu. Now, jikalau usia teman-teman tidak ada kaitannya, katakanlah kita ketepikan sahaja isu usia ini because age is just a number. Saya menangkap hatinya yang betul-betul yang benar-benar tertarik dengan kamu secara diam.
sering memerhatikan kamu, merasakan begitu excited ya, jauh di dalam perasaan dan hatinya, dia sangat excited dengan kamu. Detik ini saya menangkap energi dia yang seperti sangat ingin mengabari kamu, tetapi dia masih lagi dalam perenungan. Seolah-olah mungkin ya terlalu ego untuk mengabari kamu, ataupun dia mungkin merasakan ini bukan ya momen yang tepat untuk dia bertindak sedemikian. Saya merasakan orang ini benar-benar penasaran detik ini, ingin tahu apa yang terjadi dengan hidup kamu ya. Mengapakah ada perubahan, mengapakah kamu tidak mengabari dia, dan mengapakah kalian mungkin ya semakin hari semakin kurang berkomunikasi. Beberapa di antara dia yang lain, saya menangkap orang yang sangat jatuh cinta dengan kamu, tetapi dari segi berkomitmen, dia masih lagi belum bersedia ke arah itu. Wow, teman-teman, orang yang sangat ataupun terlanjur mencintai kamu ya, detik ini saya merasakan benar-benar ya, energinya begitu down sekali, begitu mellow, dan orang yang benar-benar berada dalam keterpurukan. Saya merasakan ini sesuatu yang dia pendamkan, tidak dia tunjukkan. Energinya agak berat di sini. Kerana tiba-tiba saya seperti agak sukar untuk bernafas ya. Seperti orang yang sedang susah hati. Perkara yang dia tidak mengerti. Seolah-olah dia tidak faham ya apa yang terjadi dengan hubungan kalian detik ini. Mungkin ada perubahan sikap kamu sehingga membuatkan dia tidak bisa tidur malam ya. Memikirkan kamu apakah hubungan kalian akan jadi seperti ini. Semakin ke depan, semakin dingin, semakin tidak mengabari, ataupun kamu ingin bertindak untuk pergi. Ada banyak perkara yang menghantui dirinya detik ini. Dan semakin memikirkan kamu, semakin dia menahan dirinya untuk mengabari kamu. Siapakah orang ini ya? Page of Cups. Orang ini orang yang masih mengharapkan cinta kamu. Nah, sebahagian daripada dia di sini teman-teman ya, terlihat daripada dua kartu ya. Orang ini mungkin usianya jauh lebih muda dari kamu. Bersifat keanak-anakan, seseorang yang masih lagi menanti, mengharapkan bahawa kamu ya akan masih lagi bersimpati, masih lagi meminati dirinya, dan masih akan memberikan perhatian. Saya menangkap dia seperti sangat menyayangi kamu. Ketika kalian ya mungkin tidak berdekatan detik ini ataupun tidak berbicara, tidak berkomunikasi, dia merasakan seperti sangat kehilangan detik ini. Seolah-olah mengapakah ada perubahan ini ya, padahal dia benar-benar ingin mengabari, tetapi mungkin memiliki ego yang cukup besar ya, maka dia seperti tidak mahu bertindak tergesa-gesa. Dan saya menangkap detik ini, energi orang ini yang sedang bersendirian, seperti kesepian, menantikan sebuah kabar berita dari kamu, dan benar-benar looking forward to this, dengan harapan kamu akan berikan perhatian lagi. Nah, seperti itu ya. Bottom of the deck, wow, orang ini benar-benar sedang galau memikirkan kamu ya, dan wujud sebuah keraguan di hatinya detik ini. Keraguan yang pelbagai macam teman-teman. Apakah kamu masih sama seperti dulu? Ataupun mungkin detik ini ya, kamu mungkin sudah berubah? Dia dapat merasakan itu. Dia sedar ada perubahan, dan kini wujud keraguan di hatinya ya, sama ada kamu akan melanjutkan hubungan ini dengan si dia, ataupun seperti saya katakan tadi ya, hubungan yang kedepannya semakin dingin. Berlandaskan kartu ini teman-teman ya, ini sebahagian kecil sahaja energinya ya, tidak akan resonate dengan semua orang. Saya tidak tahu ya, kerana berlandaskan gambar ini, mungkin beberapa di antara kalian berdealing dengan seseorang, ini mungkin energi dia atau energi kamu yang duduk di atas kerusi roda. Mungkin detik ini ya, mungkin ada kaki yang tercedera atau mungkin mempunyai kecacatan anggota badan, maka menggunakan kerusi roda ini. Saya tidak tahu ini energi siapa, tetapi ini berlandaskan kartu ya. Tetapi dengan kehadiran Queen of Cups ini ya, saya menangkap energi seseorang yang benar-benar galau detik ini, memikirkan situasi hubungan kalian. Orang ini merupakan seorang yang hatinya cukup lembut ya, penyayang, pendengar yang baik. Pendengar yang cukup baik. Sebenarnya dia diminati oleh ramai orang kerana kelembutannya. Tidak kiralah ya, sama ada dia seorang lelaki ataupun perempuan. Kita akan lihat dengan lebih jauh lagi teman-teman ya. Apakah yang sedang dia rasakan tentang kamu detik ini? Seseorang yang terlanjur mencintai kamu. Apakah yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini?
Oh wow guys, ini bukan sebatas galau sahaja ya, tetapi seperti benar-benar hancur detik ini ya. Seperti semua harapannya terhadap kamu hancur. Dia benar-benar berada di titik yang paling rendah dalam hidupnya detik ini. Saya tidak tahu teman-teman, ada yang baru kehilangan ya seseorang, mungkin berpisah dengan seseorang, keterpurukan dari segi keuangan yang tidak semakin pulih, ataupun dia mungkin menantikan sebuah hasil ya daripada perniagaan ataupun sesuatu yang dia usahakan tidak berjaya. Dan detik ini ketika memikirkan kamu ya, saya merasakan dia begitu hancur sekali. Benar-benar hancur ya. Seperti sesuatu yang terjadi dengan begitu pantas dalam hidupnya. Ini ada kaitan dengan sesuatu yang dia nanti-nantikan. Mungkin ada hal yang tertunda dan dia mendapatkan kabar berita akhir-akhir ini bahawa harapan ini tidak perlu lagi untuk diharapkan ya. Seperti harapan yang telah hilang, sebuah harapan yang sudah hancur. Ataupun energi lain ya, saya menangkap seperti hubungan yang sudah berakhir. Sama ada kamu putuskan baru-baru ini, terjadi dengan begitu cepat ya, sesuatu yang membuatkan dia kaget sekali. Sama ada kamu putuskan, ataupun ya ini memutuskan sepihak, tidak mendapat persetujuan daripada dirinya. Dan dia masih ya dalam posisi terkejut, dalam posisi kebingungan akan keputusan kamu ini. Saya menangkap energi kamu yang sebahagian daripada kamu di sini ya, mungkin bertindak dengan begitu tegas akan keputusan ini yang benar-benar membuatkan dia terkejut sekali. Tidak menyangka perkara ini berlaku dengan begitu pantas. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Apakah pula yang sedang kamu rasakan ke dia detik ini? Apakah pula yang sedang kamu rasakan ke dia detik ini? Apakah benar ya, beberapa di antara kalian di sini memutuskan dirinya? Itu many cards ya. Wow, di sini teman-teman ya, memang ada indikasi itu ya. Beberapa di antara kamu memutuskan koneksi ini, mungkin ya diputuskan sepihak. Kamu benar-benar ingin meninggalkan koneksi hubungan ini kerana kesakitan yang kamu tidak sanggup untuk rasakan lagi. Ya, saya merasakan ada energi kekecewaan, kehampaan, traumatik ya, sesuatu yang membuatkan kamu benar-benar hilang segala harapan. Cara yang paling cepat ya untuk memulihkan keadaan ini, untuk kamu memutuskan pergi. Sama ada kamu yang putuskan atau kamu juga turut ditinggalkan. Seseorang yang pergi meninggalkan kamu seperti itu ya. Tetapi saya dari tadi menangkap energi seseorang yang kamu putuskan. Dan juga ada energi seseorang yang pergi meninggalkan. Yang pasti ya hubungan yang tidak jadi. Di sini kamu begitu kecewa sekali ya. Begitu hampa, seperti ingin menjerit sekuat hati kamu akan kesakitan ini. Saya juga menangkap ada energi kemarahan ya. Seperti benar-benar marah bagaimana orang ini sudah menghabiskan waktu kamu, segala uang kamu, segala jasa baik kamu, bantuan kamu dan sebagainya. Ada harapan-harapan yang dimusnahkan di sini. You are really looking forward to be with this person. Kamu benar-benar ya mengharapkan si dia ini sebenarnya. Tetapi dengan lebih kamu mengharap ya, kamu dengan lebih dikecewakan. Itu energi yang saya tangkap di sini. Kita akan lihat lagi di sini teman-teman ya. Wow, the Chariot. Ada yang bertindak untuk pergi. Saya tidak tahu teman-teman. Di sini saya menangkap seperti salah satu daripada kalian benar-benar pergi meninggalkan koneksi hubungan ini ya, untuk mengejar cita-cita masing-masing, dan seorang lagi masih ada seperti harapan ya, walaupun harapan itu tidak banyak. Mungkin harapan itu sudah musnah, tetapi masih mengharapkan apakah ada ke depannya nanti ya, sedikit harapan walaupun sekecil mana untuk melanjutkan lagi hubungan ini. Tetapi saya merasakan energi kamu yang seperti memutuskan dia dan kamu benar-benar bertindak untuk pergi. Seperti tidak mahu lagi melanjutkan koneksi hubungan ini. Kamu benar-benar ingin membebaskan diri kamu, ingin melepaskan pergi. Tetapi dia yang hancur di sini. Maka ini mungkin menjelaskan ya, dalam posisi yang membingungkan seperti ini ya, mungkin dia yang memiliki sedikit perasaan dengan harapan bahawa hubungan ini masih bisa dilanjutkan. Seperti itu ya.
Detik ini saya merasakan energi orang ini yang cukup penasaran akan diri kamu, sangat ingin mengabari ya, seperti ingin merujuk kembali, ingin memujuk hati kamu dan sebagainya. Kita perlu melihatkan ya energi ini dengan lebih jauh lagi. Siapakah orang ini sebenarnya yang begitu terlanjur mencintai dirimu? Dia ini siapa teman-teman? Nah, kita lihatkan energinya secara keseluruhannya, termasuklah ciri-cirinya. Siapakah orang ini? Energi secara keseluruhannya. Siapakah orang ini yang terlanjur mencintai kamu setengah mati? Okay, let's see. Penyesalan, guys. Patutlah dia hancur di sini ya. Ada energi penyesalan daripada seseorang ini. Nah, di sini teman-teman saya menangkap ya, sama ada ini cinta baru ataupun kamu sudah lama berjalan dengan orang ini ya. Tetapi kerana banyak kekecewaan yang dia berikan kepada kamu. Di sini ya, wujud kesedaran dan penyesalan daripada si dia. Dia benar-benar menyesal akan sikapnya, bagaimana dia melayani kamu, apa yang sudah dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan. Itu turut dia sesali. Kita akan lihat lagi ya, seseorang yang membawa energi penyesalan sehinggalah detik ini. Menurut si dia, hubungan kalian ini penuh dengan persaingan. Nah, di sini teman-teman, ini bukan kata-kata saya ya. Kamu boleh lihat sendiri. Dia merasakan ya, hubungan yang perlu diperjuangkan ke depannya kerana banyak persaingan. Sama ada kamu di sini cukup hangat sekali, diminati oleh ramai lawan jenis yang lain, ataupun dengan kehadiran kartu The High Priestess, ada cinta sembunyi-sembunyi yang melibatkan orang lain. Persaingan ini boleh jadi apa sahaja, tetapi lebih ke arah bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan kamu. Apakah orang lain ini merupakan pasangan sah masing-masing? Seperti itu ya. Maka dia mungkin menjadi orang tengah, orang ketiga dan sebagainya, yang merasakan untuk mendapatkan kamu ini bukanlah mudah, perlu bersaing. Di sini ada kebohongan. Dia menyesal kerana dia banyak menutupi segala sesuatu. Nah, teman-teman, kebohongan tetaplah sebuah kebohongan ya. Sama ada berbohong dengan cara baik ataupun tidak. Di sini mungkin ya, saya menangkap dari awal tadi, seseorang yang mungkin berbohong dengan perasaannya sendiri. Dia tidak mahu menerima sebuah hakikat yang dia perlu bersaing dengan orang lain, apatah lagi mengungkapkan kebenaran yang dia mencintai kamu. Ataupun teman-teman ya, ketika dia jatuh cinta dengan kamu, mungkin ada kehadiran orang lain sebelum kamu. Maka ini membuatkan dia cukup bingung ya, siapa yang harus dipilih. Jikalau ya, dia mungkin mengenali orang lain dahulu, contohnya, kamu datang kemudiannya. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu, dia mulai jatuh cinta dengan kamu. Tetapi orang yang lain yang hadir duluan, seseorang yang dia kenali, masih lagi kontak dengan dirinya. Maka dia terpaksa berbohong. Sama ada berbohong dengan kamu atau berbohong dengan dirinya sendiri. Orang ini juga mungkin orang yang play safe ya. Jalankan saja kedua-duanya sekali dan lihatkan ke depan siapa yang akan jadi nanti. Nah, orang yang bijak akan menjalankan perhubungan yang seperti ini kerana dia tidak tahu dengan siapa yang akan berjaya nanti. Tetapi saya menangkap dari tadi ya, kerana perasaan yang dia miliki kepada kamu ini cukup besar. Katakanlah contoh lain ya, kamu orang yang ada pasangan, tetapi dia berdealing dengan orang yang hadir duluan, single sama single. Tetapi kerana perasaan yang dia miliki kepada kamu ini terlanjur ya, cinta setengah mati, dia juga tidak mahu kehilangan kamu. Maka dia perlu berbohong, walaupun dia merasakan cinta di antara dia dan kamu ini tidak memungkinkan. Dia terpaksa berbohong dengan seorang lain ini. Kamu faham maksud saya ya? Dia terpaksa menyembunyikan orang lain ini dari pengetahuan kamu. Seperti itu. Nah, ketika kamu mulai mendapat tahu, menurut kamu ya mungkin dia menghadirkan orang baru, but without you realizing, orang ini memang sudah lama hadir dalam hidupnya. Nah, a little complicated, tetapi senario seperti ini sering terjadi. Kebohongan apa saja ya yang lebih melibatkan daripada soal hati dan perasaan di sini. Kerana saya menangkap emosi di atasnya. Saya tidak menangkap ini kebohongan mengenai keuangan, tetapi lebih berbohong yang mengarahkan kepada emosi.
menutupi sebuah kebohongan sama ada tidak mengungkapkan perasaan sebenarnya ataupun menghadirkan orang lain. Dan dia masih belum membuat pilihan itu. Maka dia tidak menyingkir kamu ataupun orang lain itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya percaya kalian faham sendiri ya apa yang terjadi dengan hubungan kalian ini. Jangan lupa guys, ini pembacaan umum. Tidak semestinya energi ini akan resonate dengan kamu ya. Di sini kamu dengan dia juga terlihat begitu banyak perbezaan. Perbezaan daripada segi usia, status, persefahaman, pemikiran, budaya, agama dan sebagainya. Nah, ini juga mungkin ya mendorong ke arah persaingan ini. Menurut saya, jikalau ada banyak perbezaan di antara kalian ya, ini lebih ke arah hambatan. Sesuatu yang perlu diperjuangkan seperti persaingan. Jikalau ada kartu persaingan, teman-teman, dia perlu bersaing dengan orang lain. Untuk mendapatkan kamu, maka jelas terlihat penglibatan orang ketiga. Ini bukan sesuatu yang ingin saya ulangi, I can't help it ya. Kalau keluar energi seperti ini. Dan saya percaya, viewers saya bukan orang yang sentiasa mengikuti, ada viewers yang baru ya, yang mungkin baru menemukan channel ini. Maka ini sesuatu yang perlu saya terapkan. Nah, jikalau kamu sering mengikuti channel ini, kamu sudah begitu arif ya dengan pembacaan ini. Tetapi jikalau kamu orang baru yang hadir, maka ini sesuatu yang a new things for you ya. Maka saya perlu terapkan, jelaskan. Ada perbedaan di antara kamu dengan orang ini. Perbedaan usia yang ketara atau agama yang berbeda. Sehinggalah detik ini belum diputuskan. Mungkin baru-baru ini ada yang putuskan. Tetapi ada beberapa yang masih menjalankan dalam posisi kebingungan. Wow, di sini teman-teman, orangnya teman-teman mungkin memiliki keluarga, mungkin juga memiliki keluarga yang besar. Tetapi saya menangkap energi kesepian, kesunyian yang sering dia rasakan. Sama ada sikapnya yang suka menjauhkan diri daripada orang ramai, ataupun dia memang tinggal sendiri. Orangnya solo, mungkin tidak pernah bernikah, seorang jomblo, ataupun dia seorang yang belum kembali bernikah setelah perpisahan, gagal sebuah pernikahan, mungkin seorang janda atau duda yang mungkin kini ya wujud kesedaran untuk bertindak berhati-hati ketika menjalankan sebuah hubungan. Maka sementara menantikan orang yang tepat yang hadir dalam hidupnya, dia penuh dengan kesepian dan kesunyian, dengan harapan akan bertemu dengan orang yang tepat. Sama ada dia single, janda atau duda, ataupun dia mungkin orang yang sudah bernikah. Saya menangkap teman-teman yang mungkin ada perbezaan di antara dia dengan pasangannya. Maka sering wujud kesepian, kesunyian di hatinya. Kamu perlu bijak ya mendengarkan readingan. Sesuaikan dengan situasi kamu. Apakah kamu berdiri saling single, janda atau duda, ataupun orang yang ada pasangan. Tidak semestinya orang yang ada pasangan ya tidak merasakan sepi. That is a big lie teman-teman ya. Nah, contohnya seperti saya ya. Walaupun saya sudah berumah tangga lebih daripada 20 tahun, ada kalanya tetap merasakan kesepian itu. Nah, tetapi itu memang salah saya ya, kerana saya the hermit, saya memang suka menarik diri. Okey teman-teman, itu situasinya berbeda. Tetapi ada pasangan yang merasakan sunyi sepi ya, kerana ada perbezaan, persefahaman di antara dia dan pasangan seperti itu. Okey, di sini teman-teman, isu yang berkaitan dengan kehadiran. Ketika wujudnya kartu ini jelas terlihat ya, kehadiran itu merupakan seseorang yang sama ada hadir secara nyata dalam hidup kamu ataupun tidak. Beberapa di antara kalian di sini hubungan long distance relationship, hubungan yang sebatas di social media, tidak pernah bertemu, masih menantikan sebuah kehadiran ataupun sedikit pertemuan. Dan saya menangkap ya, beberapa di antara kamu di sini sudah lama berdealing dengan orang ini, mungkin ada yang bertahun-tahun lamanya, tetapi tidak pernah bertemu secara nyata. Tidak pernah bertatapan muka dengan dia. Mungkin hanya melalui video call, gambar-gambar sahaja, tetapi belum pernah ada pertemuan yang nyata. Kehadiran ialah sesuatu yang dipertikaikan, bilakah kalian akan bertemu. Tetapi yang lain, untuk kamu yang pernah bertemu, saya menangkap energi yang lebih berkabar ya, lebih berkomunikasi ketimbang pertemuan. Dan orang ini merasakan begitu kesepian baru-baru ini, setelah kamu putuskan ataupun ada perubahan di energi hubungan kalian, membuatkan dia begitu kesunyian, seperti begitu yakin ke depannya kamu tidak akan hadir lagi. Nah, seperti itu ya. Maka teman-teman, jikalau tidak semua kartu ini resonate dengan kamu, ambil mana yang resonate sahaja. Energi yang lainnya. Saya merasakan orang ini detik ini sangat membutuhkan pencerahan, penjelasan dari kamu.
Jikalau kamu putuskan sepihak, jikalau ada perubahan dari kamu, mengapakah ini terjadi? Mungkin ada energi yang cukup membingungkan dirinya. Mungkin dia tidak sedar ya apa yang dia lakukan, atau dia sengaja tidak mahu sedar. Nah, ini yang mewujudkan sebuah penyesalan. Yang pasti teman-teman, dia tidak dapat tidur malam setiap malam tanpa mengabari dirimu. Tetapi ketika dia ingin bertindak untuk mengabari, ada intuisi yang mengatakan dia perlu hold on, seperti tidak yakin akan langkah itu. Orang yang benar-benar membutuhkan sebuah pencerahan terhadap energi hubungan kalian detik ini. Ataupun mungkin juga energi yang lainnya daripada kartu pencerahan ini ya. Saya menangkap ada kebenaran yang terungkap. Kamu menangkap sesuatu di sini. Baru-baru ini ya, kamu menangkap sebuah kebenaran yang terungkap baru-baru ini, yang benar-benar bukan sahaja membuatkan kamu kaget sekali, tetapi turut membuatkan dia terkejut. Mungkin kamu klarifikasikan kebenaran itu, masing-masing kaget, masing-masing hancur, masing-masing sakit hati. Seseorang ini yang cuba menutupi kesilapannya, seseorang ini yang dapat mengungkapkan kebenarannya, maka terjadilah hubungan yang hancur. Nah, ada energi yang seperti itu. Baik teman-teman, saya akan cuba sedaya upaya ya untuk mengupas dengan lebih dalam lagi. Persoalannya teman-teman, apa pun yang terjadi di energi hubungan kalian ini, mengapa teman-teman ya? Mengapakah dia begitu mencintai kamu? Mengapakah dia enggan melepaskan kamu? Mengapakah orang ini ya, kedua kartu ini memperlihatkan energi seseorang yang cukup sabar menanti walaupun ada kehancuran dari segi hatinya. Tetapi mengapa dia tidak mahu melepaskan kamu? Mengapakah dia begitu mencintai kamu? Walaupun mungkin ada persaingan, kehadiran orang lain. Nah, lebih mudah kan? Jikalau dia hadirkan orang lain, pergi saja dengan orang itu. Tetapi mengapa ada bagian daripada hatinya yang tidak mahu melepaskan kamu? Nah, ini soalan yang perlu dijawab. Wow, teman-teman, speaking of perlu dijawab ya, dia seorang emperor dan tidak akan menjawab soalan itu. Menurut dia, teman-teman, dia seperti ini hak dia, sama ada untuk menjawab soalan itu ataupun tidak, kerana dia seorang emperor. Dia tahu di dalam hatinya dia berhasrat dengan siapa. Dan energi ini mengindikasikan seseorang ya yang langsung tidak akan mengekspresikan sebarang emosi kepada kamu. Maka ini yang membuatkan kamu sakit sekali. Kerana dia lebih mengandalkan logikanya. Di sini teman-teman, orang ini memang tidak pernah maju, tidak pernah mundur ya. Mungkin ketika dia maju ya, dia juga tidak memperlihatkan emosinya kepada kamu. Maka ini jelas memperlihatkan energi seorang emperor yang berbohong bukan sahaja dengan kamu ya, tetapi dia juga berbohong dengan dirinya sendiri. Saya menangkap dia tidak mahu menerima kebenarannya dan dia jatuh cinta dengan kamu. Memiliki hasrat yang cukup besar, tetapi kerana dia sedar dia tidak dapat melakukan banyak, tidak dapat maju dalam hubungan ini, maka dia bertegas untuk tidak mundur pada waktu yang sama. Kamu tahu kenapa? Kerana dia seorang emperor. Ini yang dia inginkan, dia sangat berhasrat dengan kamu. Jikalau kesempatan itu ada, dia akan menerkam ke arah kamu. Dia hanya menantikan sebuah momen kesempatan, signal yang kamu berikan. Jikalau kamu memberikan kesempatan itu, dia tidak akan hesitate ya untuk menerkam ke arah kamu. Saya menangkap kerana dia sedar tidak banyak yang dapat dia lakukan, maka dia seperti menjalankan sahaja. Siapa sahaja yang datang kepada dirinya akan dia layan. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia tahu yang dia cintakan itu siapa. Maka ketika menyedari hakikat ini, wujud penyesalan yang cukup kuat di hatinya. Okey, kita akan lihatkan lagi ya. Saya merasakan orang ini benar-benar berhasrat dengan kamu dan sudah lama memendam hasrat itu. Kamu tahu teman-teman, dia bukan sebatas mencintai kamu. Dia sangat tertarik ya. Mungkin menurut dia kamu ini cukup seksi, cukup tampan ya. Dia sangat tertarik. Kamu memenuhi segala kriterianya. Memenuhi segala standardnya seperti itu. Maka ini yang membuatkan dia begitu terlanjur mencintai kamu. Jikalau hubungan kalian ini memungkinkan, menurut hatinya, dia sudah lama ingin menikahi kamu. Kamu orang yang akan dia nikahi. Kamu orang yang dia cari. Ada keseriusan cinta di hatinya untuk kamu. Orang ini sebenarnya ingin macam-macam dengan kamu. Tetapi kerana dia mengikuti tradisi, high moral person,
Orang ini memiliki moral yang baik, etika yang baik, moral yang tinggi. Maka dia tidak sebarangan ketika berdealing dengan kamu. Dia tahan sahaja apa yang dia rasakan. Energi yang lain, selain daripada dia mempunyai etika, moral yang baik, maka tidak bertindak sebarangan, menurut si dia perlu menghormati kamu. Kerana mungkin saya tidak tahu apakah kamu atau dia yang ada pasangan di sini, maka dia tidak boleh melampaui batas dengan kamu di sini. Tetapi jikalau mengikuti hatinya, dia sangat ingin menikahi kamu. Nah, ini teman-teman orang yang benar-benar mencintai kamu setengah mati. Kerana ada keseriusan cinta di hatinya untuk kamu. Kamu orang yang sudah lama dia cari. Dia seperti menanti begitu lama di dalam hidupnya untuk bertemu seseorang seperti kamu. Sudah lama dia menanti, perjalanannya begitu panjang. Sering berganti para pasangan, tetapi tidak pernah menemukan seseorang yang seperti kamu. Ketika bertemu dengan kamu, hambatannya apa? Mungkin kamu sudah ada pasangan, atau mungkin ada penglibatan orang lain yang tidak membantu. Sama ada orang ketiga, orang tua kamu yang tidak menyukai, keluarga kamu yang tidak merestui, atau kamu simply sangat fokus ke arah pekerjaan sehingga kamu ini membatasi hubungan kalian di sini. Nah, boleh dikatakan begitu juga. Maka di sini teman-teman, jikalau hubungan memungkinkan, dia ingin menikahi kamu. Orang ini memiliki perasaan yang cukup serius ke arah kamu. Di sini ada Ace of Pentacles. Orang ini banyak menutupi sejak awal lagi sebenarnya. Dia banyak menutupi hal-hal yang berkaitan atau berbohong dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi keuangannya. Berapakah gajinya, di manakah dia bekerja, berapakah uang yang dia dapatkan setiap bulan. Ini semua dirahsiakan. Kamu tidak perlu tahu. It's none of your business. Menurut dia susah senang ditanggung sendiri dan ini merupakan seperti hak si dia untuk menutupi segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Tetapi teman-teman, kerana kartu ini hadir bersebelahan The Hierophant, saya menangkap dia seseorang yang benar-benar memerhatikan kondisi keuangannya detik ini. Beberapa di antara dia di sini teman-teman mungkin baru memulakan sebuah pekerjaan yang memberikan pekerjaan yang cukup serius, pekerjaan yang memberikan pendapatan yang stabil. Maka dia perlu menstabilkan dahulu pekerjaan ini, jikalau pekerjaan ini pekerjaan baru. Kerana tanpa pendapatan yang stabil, tanpa mempunyai pekerjaan yang stabil, dia tidak akan mungkin dapat melanjutkan apa yang dirasakan kepada kamu. Kamu tahu teman-teman, you mean a lot to this person. Kamu begitu bermakna, begitu berarti dalam hidupnya. Menurut dia kamu ini sangat berharga sekali. Semakin kamu ini kelihatan mahal, semakin kamu ini berharga di matanya, semakin banyak kebohongannya kepada kamu. Dia cuba menutupi segala kelemahannya, segala kekurangannya. Kerana kamu ini begitu penting di hatinya. Menurut si dia, mungkin cara berbohong ini dapat mengekalkan kamu di sampingnya, but little did he or she knows, berbohong bukanlah caranya. Nah, seperti itu kita akan lihat lagi. Mengapakah dia begitu mencintai kamu? Saya juga menangkap energi kamu, teman-teman Beberapa di antara kamu di sini atau sebahagian besar banyak membantu dia dari segi keuangan. King of Sword. Orang ini sudah berfikir habis-habisan mengenai perbezaan di antara kalian, persaingan dan sebagainya. Dia sudah berfikir secara rasional, secara habis-habisan, thoroughly. Tetapi dia tetap merasakan apa yang dia rasakan. Seolah-olah perbezaan di antara kamu dengan dia ini tidak akan menghambat apa yang dia rasakan untuk kamu. Dia sudah berfikir habis-habisan, teman-teman. Tapi kamu tetap orang yang dia cintai. Kerana menurut si dia, ketika dia berfikir habis-habisan, berfikir dengan sedalam yang mungkin dia sedar sebenarnya kamu bukanlah sebatas orang yang dia nanti-nantikan selama ini. Begitu lama, teman-teman, perjalanan yang begitu lama dia menanti seseorang seperti kamu. Dan ketika hadirnya kamu dengan perbezaan ini, persaingan ini, dia sedar jauh di dalam hatinya kamu adalah cinta abadi, cinta sejati, belahan jiwanya, soulmate-nya si dia. Dan tidak ada orang yang dapat memenuhi segala kesunyian di hatinya. Kamu tahu, ketika dia sunyi, tidak ada seorang pun rakan-rakannya
cewek-cewek cowok yang lain yang mengabari. Tetapi kamu the only consistent ya, very consistent person yang akan at least mengabari ya, seminggu sekali atau sekurang-kurangnya beberapa hari sekali, sehinggalah kamu lelah di sini dan bertindak untuk pergi. Selain kamu, tidak ada orang yang memenuhi kesunyiannya. Tidak ada orang yang so bothered ya dengan makan minumnya, apa yang dia lakukan, apakah dia baik-baik saja, apakah kesihatannya baik. Hanya kamu yang akan bertanyakan kabar. Segala bentuk emosi, dukungan dan sokongan itu datang dari kamu. Selama ini teman-teman, selama hidupnya yang sunyi dan sepi, tidak ada seorang pun yang memenuhi ya kebutuhan itu selain kamu. Itu yang membuatkan dia benar-benar jatuh cinta dengan dirimu. Di sini saya menangkap energi dia yang bertegas. Bertegas untuk berdiri ya dengan pendiriannya. Tidak mahu mundur dari koneksi ini. Nah, kamu lihat saja daripada gambar di kartu ini. Dia bertegas untuk berdiri, menanti dan tidak akan mundur dari koneksi ini. Orang ini dia tahu apa mahunya. Ya, ini elemen api kuat sekali dalam pembacaan kali ini ya. Aries, Leo, Sagittarius. Tetapi saya menangkap 3 energi Aries so far guys. Saya tidak tahu ya, sama ada dia berzodiak Aries atau kamu yang berzodiak Aries. Energi kedua yang cukup dominan saya tarik di sini ya. Yang dominan ya, sama ada Aries ataupun Gemini. Aries, Gemini. Ini mungkin zodiak kamu atau kamu berdiri dengan dia yang berzodiak Aries atau Gemini. Saya menangkap dia yang tidak akan mundur dari koneksi ini dan bertegas. Kamu lihat saja kartu ini ya. Dia bertegas dan kamu lihat body language-nya. Dia tidak akan berundur, tidak akan melepaskan kamu pergi. Bertegas untuk terus ya, bertahan demi kamu di sini. Ini seperti gambaran yang seseorang yang ingin memberikan kamu amaran ya, yang dia tidak akan berganjak pergi. Kamu tahu di dadanya ada gambar, jikalau kamu fokuskan ya, ada gambar seekor singa teman-teman. Ini menunjukkan determinasi, kekuatan hatinya, kekuatan dalamannya yang bertegas untuk tidak melepaskan kamu pergi. Tetapi masalahnya apa teman-teman? Dari tadi saya menangkap, tetapi cuma saya tidak mahu mengulangi ya, kerana saya juga takut dimarahi. Di sini teman-teman, saya tidak tahu, tetapi saya perlu menerapkan lagi. Kamu, sama ada kamu ada pasangan, atau dia ini merupakan pasangan orang. Ini yang menjadi hambatannya. Tetapi kerana cinta yang dia rasakan di hatinya itu begitu real, maka dia bertegas untuk tidak melepaskan kamu pergi. Cuba bertahan. Cuba memberikan amaran yang kamu jangan ke mana-mana. Kamu adalah sebahagian daripada hidupnya. Kamu adalah sebahagian daripada jiwanya. Kamu adalah orang yang akan dia perjuangkan. Dan dia akan make sure kamu sentiasa hadir di dalam hidupnya. Itu yang saya tarik di sini teman-teman ya. Mengapakah dia begitu mencintai kamu? Kerana dia memang mencintai kamu. Ada kartu di Empress di sini. Orang ini cukup nyaman dengan kamu. Cukup bahagia dengan kamu. Kamu merupakan ratu di hatinya. Mengapa dia perlu cari orang lain? Kamu merupakan raja di hatinya. Mengapa dia perlu cari orang lain jikalau dia sudah merasakan kenyamanan itu dengan kamu? Dia ingin mempunyai anak, mempunyai zuriat dengan kamu. Mengapa dia perlu cari orang lain? Cuma detik ini dia kebingungan ya, siapa yang perlu dipilih. Tetapi itu tidak berarti dia menyingkirkan kamu. Dia mencintai kamu setengah mati. Orang ini benar-benar ingin memanjakan kamu ya. Really would like to spoil you. Benar-benar ingin memberikan segala perhatiannya kepada kamu, tetapi banyak hambatannya. Dia cukup nyaman dengan kamu di sini teman-teman. Oh, saya tidak tahu ya, apakah mungkin ada sedikit energi all of a sudden ya. Mungkin orang ini orang yang sudah bernikah dengan kamu. Mungkinkah kalian baru bernikah? Kamu kini sedang hamil dan sedang mengalami sedikit masalah ya di koneksi hubungan kalian. Apakah kalian ini baru bernikah ya? Dia mungkin isteri atau suami kamu, mungkin suami kamu dan kamu sedang hamil contohnya ya, dan sedang mengalami keterpurukan dari segi perhubungan kalian. Mungkin ada perbezaan-perbezaan yang baru wujud yang membuatkan kalian sedang berenggang detik ini. Ataupun ketika kamu hamil, kamu dapat terungkap sebuah kebenaran, ada sesuatu yang mungkin pernah dia lakukan di belakang kamu sebelum kalian bernikah. Nah, ini yang menghancurkan kamu sehingga kan diputuskan sepihak. Dan ini membuatkan dia hancur.
Kerana ini berlaku sebelum kalian bernikah. Nah, ini yang membuatkan energi penyesalan ini. Padahal ini terjadi sebelum dia menikahi kamu. Maka dia cukup menyesal akan apa yang terjadi sebelum dia menikahi kamu. Nah, ada sedikit energi itu. Kamu perlu bijaksana dan menyesuaikan energi ini dengan situasi kamu masing-masing. Dan saya menangkap teman-temannya, kamu adalah orang yang dia sayangi, kamu adalah orang yang dia cintai. Jikalau ada energi yang barusan saya sebut tadi ya, this is something about his or her past. Sesuatu yang terungkap kebenarannya setelah dia menikahi kamu ketika kamu sedang hamil. Unfortunately ya, ini terjadi. Nah, seperti itu. Okay guys, zodiak terkuat yang terlihat hari ini ya, merupakan zodiak daripada zodiak Taurus, hadir 2 kali. Aries juga mendominasi. Aries, Taurus, Cancer mendominasi bacaan kita hari ini ya. Aries, Taurus dan Cancer, dan juga didampingi dengan zodiak yang lain ketika hadirnya Ace of Pentacles ini, ketiga-tiga daripada zodiak elemen tanah, Capricorn, Taurus, Virgo. Gemini, Libra, Aquarius, saya lebih menangkap energi Gemini dari tadi ya. Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Aries. Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Cancer dan juga Pisces. Itu energi yang saya tarik di sini teman-teman. Okey, kita lihatkan lagi ya. Berlandaskan penyesalan ini, seseorang yang tidak mahu melepaskan kamu pergi kerana dia mencintai kamu setengah mati. Kita cuba lihatkan teman-teman ya. Saya juga tidak tahu apa soalannya. Berlandaskan apapun ya yang sedang dia rasakan detik ini. Apapun yang sedang dia rasakan detik ini kepada kamu. Apa yang benar-benar ingin dia wujudkan. Berlandaskan apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini. Kita cuba lihatkan dari segi hati dan perasaannya, seperti apakah perasaannya ke kamu dan apakah yang akan dia laksanakan. Nah, kartu ini terjatuh ya, choice. Benar teman-teman ya, ketika ada kartu persaingan, sudah pasti masih lagi dihadapkan kepada sebuah pilihan. Kamu lihat teman-teman, dia masih lagi bingung. Dia tidak tahu ya apa yang perlu dilakukan. Jikalau dia ditempatkan sebagai sebuah pilihan atau kamu merupakan pilihannya. Dia masih bingung di sini. Tidak tahu ya, terlalu banyak hambatan yang perlu dia rentasi di depannya. Ini bukan sebatas jalan ya, perlu merentasi gunung ganang ini. Ini yang sedang dia rasakan. Dia dihadapkan dengan sebuah pilihan yang cukup membingungkan. Kita lihat lagi energi yang seterusnya. Reach out. Orang ini benar-benar ya, seperti saya katakan tadi, kartu di tengah ini benar-benar ingin mengabari, ingin reach out to you. Tetapi ada langkah-langkah yang tidak pasti, yang seolah-olah mengaburi, membuatkan dia tidak yakin untuk maju ke kamu. Saya tidak tahu mengapa dia tidak yakin, kerana saya juga menangkap daripada intuisi saya ya, ada sedikit ketakutan. Itu menjadi penghambatnya. Mengapakah dia takut? Mungkin kamu boleh menceritakannya di kolom komentar, mengapa dia takut untuk melakukan sebuah pergerakan, mengabari kamu. Padahal jauh di dalam hatinya, dia benar-benar ingin reach out ke kamu detik ini. Kita cuba lihat lagi ya. Berlandaskan perasaannya. Wow. Teman-teman, intuisinya benar-benar ingin ya mendekatkan dirinya dengan kamu detik ini. Saya merasakan teman-teman ya, sama ada beberapa di antara dia memiliki ilmu kebatinan atau sedang ngebatin kamu detik ini. 2 kartu intuition. Ini menguatkan lagi ya, seseorang yang mengetuk pintu hati kamu ketika kalian tidak bertemu, ketika kalian tidak berkomunikasi. Maka apa yang terjadi di hati kamu detik ini ya, walaupun kesakitan, kekecewaan ya, kamu sering dihantui dengan bayang-bayangnya. Orang ini seperti seolah-olah ya sering datang mengingatkan kamu melalui mimpi, melalui intuisi, melalui ilmu kebatinan ya, untuk mengingatkan kamu kepada dirinya agar kamu terus terbayang-bayang. Ketika kamu makan, ketika kamu mandi, kamu juga merasakan pelik ya, kenapa tiba-tiba ya terpikirkan si dia. Nah, orang ini ngebatin ya, dia menggunakan ilmu kebatinan seperti menggunakan intuisi yang cukup kuat untuk bertelepati dengan dirimu. Nah, benar ya, kamu tengok teman-teman, arus current ini ya, arus yang cukup deras ini mewujudkan sebuah current
yang cukup kuat ya. Arus yang cukup kuat ini akan membina sebuah tenaga yang begitu kuat yang ingin menarik kamu lagi. Current adalah energi yang akan menarik dan dia menggunakan kekuatan itu untuk menarik kamu kerana perasaannya masih lagi begitu utuh, begitu mencintai kamu setengah mati dan ingin melepaskan kamu pergi. Berlandaskan kartu ini tadi teman-teman ya. Ini benar-benar ke tema. Tidak perlu memahami ya bagaimana untuk menjelaskan tarot card ini. Lihatkan saja kepada gambarnya. No way ya. It's no way. Orang ini akan melepaskan kamu pergi. Walaupun kamu sudah memutuskan untuk tidak lagi bersama dengan dirinya. Menurut dia ya, kamu adalah haknya. Haknya, bukan hak orang lain. Kamu merupakan milik ataupun haknya si dia. Seperti itu. Baik teman-teman, kita akan buka kartu yang terakhir ini ya. Kita akan cuba lihatkan teman-teman, orang yang begitu degil tidak mahu melepaskan kamu pergi ya. Kata-kata apakah yang ingin dia terapkan kepada kamu berlandaskan sikapnya yang enggan melepaskan kamu pergi. Apakah mungkin ada penjelasan daripada si dia melalui kartu-kartu pesan ini yang akan menjelaskan kepada kita ya, mengapa dia bertegas untuk tidak melepaskan kamu. We'll see, I don't know guys. Kita akan buka kartu-kartu ini. Your firmness make you look classy. Wah, ini ya teman-teman, mengikut pemahaman saya. Lagi keras kamu, lagi keras sikapnya. Seperti lagi keras kamu berkeras untuk tidak melayan, memutuskan, dia akan menjadi lebih keras lagi untuk bertegas untuk tidak melepaskan. Kamu sekeras mana, dia akan menjadi sekeras itu. Kamu menjadi sedegil apa, dia juga akan menjadi lebih degil lagi. Your firmness make you look class. Dengan cara dia memuji kamu di sini ya, ketegasan kamu yang cukup seksi memberikan saya gambaran jikalau kamu degil, kamu memutuskan, dia akan menjadi lebih keras lagi seperti karakter ataupun perilaku kamu. You are a beautiful soul. Menurut dia teman-teman, kamu ini orangnya baik sekali. Ya, kamu ini orang baik sekali yang tidak ingin dia lepaskan. Ini peluang keemasannya untuk memiliki kamu, maka dia tidak mahu melepaskan ya. A good soul like you. What really happened to us now? Nah, keadaan yang begitu kalut ya, begitu kelam kabut detik ini membuatkan dia mempertanyakan kamu melalui bacaan hari ini. Apakah yang benar-benar terjadi kepada kita? Mengapakah setelah bernikah ya, seperti saya katakan tadi, seperti pernikahan kalian ini teruji ya, you're going through a test, tiba-tiba terungkap sebuah kebenaran, padahal hal itu sudah lama berlalu. Nah, jikalau ada energi itu ya, what really happened to us now? Apakah yang benar-benar terjadi dengan kita di kala ini? Mengapa hal ini terjadi sekarang? Stop ordering me around. Nah, di sini ketika kalian bertengkar ya, saya menangkap energi kamu yang mungkin agak tegas ya, yang mungkin memberikan dia ordering ya, seperti mungkin menunding jari, menyuruh dia melakukan ini, melakukan itu. Mungkin kamu menyuruh dia memutuskan dengan orang lain, jangan meneruskan hubungan dengan orang lain dan sebagainya. Dia merasakan begitu bingung detik ini ya, dan dia tidak mahu seperti kamu cuba mengekang ataupun cuba menyuruh dia melakukan ini, itu dan ini, dan dia tidak menyukai itu. Nah, ketika kalian bertengkar ya, dia seperti ingin menjeritkan kata-kata ini. Jangan sesekali seperti cuba ya, mengarah-ngarahkan dia apa yang perlu dia lakukan, apa yang tidak perlu dia lakukan. Sebenarnya teman-teman, kamu tahu kenapa wujud kemarahan ini? Dia bukan marah dengan kamu. Dia tahu apa yang dia mahukan. Dan kamu tidak perlu memberitahu dia apa yang dia perlukan. Jangan lupa dia seorang emperor. I have never met someone as special as you are. Barusan tadi saya sebut ya, dia tahu apa mahunya. Dan menurut hatinya, kamu bukan sebagai sebahagian daripada, bukanlah hanya ya belahan cinta, belahan jiwanya, tetapi kamu seorang yang cukup special di hatinya. Maka dia tahu apa mahunya. Kamu tidak perlu seperti memberikan petunjuk apa yang perlu dia lakukan. At times, I feel you control me a little too much. Sebenarnya dia sangat sukakan ini. Dia sangat suka ketika kamu mengontrol dia. Tetapi ada kalanya sikap kamu yang sangat insecure itu terlalu mengontrol.
Nah, ini yang dia rasakan. Maka ini mewujudkan kemarahan di hatinya. Padahal dia sudah tahu yang dia sangat menginginkan kamu. Cuma sikap kamu yang terlebih mengontrol, mungkin ya ada beberapa di antara kalian yang tanpa sedar ya, mungkin agak galak ya. Ini kamu perlu akui sendiri. Pasti kamu lebih arif ya. Seperti apakah karakteristik kamu terhadap si dia ini. Menurut dia ada kalanya terlalu mengontrol sehingga dia tidak dapat bernafas. Tetapi sebenarnya teman-teman, kamu tidak perlu risau kerana dia sangat mencintai kamu. Your words keep ringing in my ears. Kata-kata kamu, sama ada kata-kata yang indah ataupun cukup pedas itu ya, masih lagi teriang-iang di telinganya. Dia fikir, dia putar ulang semula apa yang kalian bincangkan di sini. Dia akan putarkan kembali apa yang kalian bincangkan. Dan ini memberikan dia kesedaran apa yang baik dan apa yang tidak. Maka dia tahu teman-teman apa yang perlu dilakukan ke depannya untuk membuat pilihan yang tepat itu. Baik teman-teman, kita buka beberapa initial di sini ya, dan kita cuba lihatkan sama ada initial kamu, initial C dia. Okay, I think that's enough. Sebentar ya, saya betulkan kamera ini dulu. Inisial pertama yang hadir ya adalah huruf W, V, C, F, R, S, G, X, T, O, OK. Sepertinya hubungan kalian akan baik-baik sahaja ya. Di sini ada initial OK. D. Mungkin ini ujian yang perlu dilalui teman-teman ya. Dan setiap hubungan itu pasti ada ujiannya. Dan terakhir sekali ada letter H. Sekali lagi teman-temannya, ini tidak kelihatan di kamera. Inisial pertama adalah W, V, C, F, R, S, G, X, T, OK, D, N, H. Teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and enjoy your weekend ya, and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya, dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.